اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Am hasibta, apakah engkau mengira, anna ashabal kahfi, bahwasannya orang-orang yang mendiami gua. Jadi kalau gua itu adalah gua yang besar. Gua yang besar itu dalam bahasa Arab disebut al-kahf. Tapi kalau gua yang kecil disebut ghar. Maka Rasulullah SAW ketika beliau berada di Gua Thur, maka dalam ayat Al-Quran disebutkan fil ghar, di gua yang kecil, enggak fil kahf. Kahf itu adalah satu gua yang besar. Warraqimi, dan rokim. Rokim ini maknanya banyak. Sebagian ulama mereka mengatakan warraqimi, dan anjingnya Ashabul Kahf. Karena Ashabul Kahf ini para pemuda yang mereka memiliki seekor anjing. Sebagian ulama mereka mengatakan warraqimi maksudnya adalah satu catatan, karena rokim, rokmun, rokoma ini artinya adalah mencatat. Maka rokim itu sebagian ulama mengartikan itu merupakan catatan-catatan yang berisi nama-namanya Ashabul Kahf. Maka dari sinilah sebagian ulama mereka ini mengambil istimbat, bikin jimat dengan menulis nama-namanya orang soleh. Nah, termasuk jimat yang terkenal adalah jimat yang di dalamnya ada tulisan nama-nama pasukan Badar. Jadi orang itu kalau soleh betulan itu namanya tok itu loh mendatangkan barokah. Tapi kalau orang itu jelek, ingat namanya tok langsung mengotori hati. Warraqimi, dan rokim, kanu mereka itu min ayatina, termasuk tanda-tanda kebesaran kami, ajaban yang menakjubkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai bercerita mengenai Ashabul Kahf, para penghuni gua. Siapakah mereka? Idh awa, ingatlah ketika para pemuda itu ingatlah ketika berlindung al-fityatu, para pemuda,
ilal kahfi, ke dalam gua. Faqalu, maka mereka mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berilah kami, min ladunka, dari sisimu, rahmatan, rahmat. Wahai, dan sempurnakanlah, atau wahai, dan perbaikilah, lana, untuk kami, min amrina, dari urusan kami, rasyadan, puncak yang lurus. Fadarabna, maka kami tutup, ala adhanihim, atas kuping-kuping mereka, fil kahfi, di dalam gua, sinina, di dalam beberapa tahun, adadan, yang terhitung. Tsumma ba'athnahum, kemudian aku membangkitkan mereka, lina'lama, supaya kami mengetahui, ayul hizbaini, manakah di antara dua golongan itu, ahsa, yang lebih tepat menghitung, lima labithu, terhadap beberapa lama mereka tinggal di dalam gua itu. Lima labithu, kepada mereka tinggal di dalam gua itu, amadan, lamanya. Allah Subhanahu wa taala bercerita mengenai Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu siapa? Ashabul Kahfi itu adalah sekumpulan anak-anak muda yang berbeda dengan umumnya anak muda. Kalau anak-anak muda, kebanyakannya mereka menghabiskan masa mudanya untuk bersenang-senang di dunia. Kebanyakan anak muda, mereka menghabiskan masa mudanya untuk mengikuti tren-tren yang sedang ramai di zamannya. Ramainya orang ngomong apa diikuti, ramainya orang pakai pakaian apa diikuti, ramainya cukuran model apa diikuti. Sehingga sampai akhirnya dibela-belain bagaimana di pondok gak kena cukur rambutnya. Nah itu anak muda, umumnya anak muda. Nah, perkara itu kalau umum ya jadi umum, gak ada keren-kerennya sama sekali. Ashabul Kahfi ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah anak muda yang berbeda dengan umumnya anak muda. Umumnya anak muda hanyut dalam kemaksiatan. Lah ini ada anak-anak muda yang mereka risau dengan keimanannya. Ada sekelompok anak muda, fityah. Fityah itu adalah anak-anak muda yang kuat. Fatan, fityatun, anak-anak muda yang kuat-kuat. Di dalam tafsir-tafsir diceritakan mereka ini adalah anaknya orang-orang kaya. Muda, anaknya orang kaya. Wah, ini sudah kesempatan untuk memuaskan nafsunya lengkap sudah ini. Karena biasanya orang kaya itu sayang sama anaknya, kemudian anaknya masih muda. Wah, ini kesempatan menghabiskan harta orang tuanya. Ada anak muda, tapi anaknya orang miskin. Nah, akhirnya mereka itu nafsunya besar, tapi nggak ada yang kesampaian. Nah ini anak muda, anaknya orang kaya. Kesempatan untuk menyalurkan hawa nafsunya terbuka lebar di depan matanya. Tapi mereka tinggalkan semua itu. Idh awal fityatu ilal kahf. Mereka justru memilih meninggalkan hiruk pikuk dunia, meninggalkan kotanya, meninggalkan kerajaan pada zaman itu, meninggalkan harta orang tuanya. Idh awal fityah, mereka memilih untuk berlindung di dalam gua. Untuk apa mereka berlindung? Demi untuk menyelamatkan keimanannya.
Maka kita ini kalau jadi anak muda, jadikanlah Ashabul Kahfi ini sebagai inspirasi kita. Insyaallah ya. Cita-cita itu pengen jadi kayak Ashabul Kahfi gitu loh. Muda, menyelamatkan diri, masuk pondok, terus doa. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Enggak kerasa mondok 300 tahun. Maka setelah sampai dalam gua, mereka doa. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikan rahmat kepada kami dari sisimu. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan jadikanlah akhiran kami itu, puncak dari urusan kami itu baik semua, lurus semua, barokah semuanya. Jadi ketika mereka masuk gua, mereka doa, ya Allah jadikanlah akhir dari urusan kami ini lurus, akhir dari urusan kami ini penuh dengan kebaikan. Akhirnya apa? Akhirnya setelah mondok 300 tahun, keluar jadi asbab hidayah seluruh alam. Maka kata ayah saya dulu, zaman saya ngaji surat Kahfi ini doa ini penting dibaca untuk santri, kata beliau. Nanti mondok, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada, pulang-pulang jadi kiai, jadi dai. Karena enggak pernah baca ini, akhirnya pulang-pulang jadi tukang laundry. Pulang-pulang jadi pedagang. Lah itu apa? Haram, Pak? Enggak. Tapi untuk apa Anda ngaji 10 tahun kalau pada akhirnya Anda hanya memikirkan dunia? Nah, itu santri pulang-pulang mikir dunia itu diantaranya karena ini. Karena kurang baca doa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Setelah mereka doa seperti itu, Allah langsung kabulkan. Bagaimana bentuk pengabulannya Allah? Bentuk pengabulannya Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang tidak disangka-sangka. Bahkan juga tidak disangka oleh yang doa itu sendiri. Yang doa itu hanya berharap dia diselamatkan dari raja yang tidak beriman. Dia hanya berharap imannya selamat. Dia hanya berharap imannya tidak lepas sepanjang hidupnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya cara yang lain di dalam mewujudkan, di dalam mengijabahi doa orang tersebut. Bagaimana caranya Allah? Caranya Allah lain sekali. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Allah tutup telinga mereka sehingga mereka enggak dengar apa-apa, tidur pules, tahu-tahu 300 tahun. Fadarabna. Setelah doa, ayat yang setelahnya menggunakan huruf apa? Fa. Fadarabna, bukan wadarabna, fadarabna. Bukan summa dorobna. Artinya apa? Kata para ulama, artinya setelah mereka doa, Allah langsung mengabulkan doanya. Tapi bentuk pengabulannya sama sekali tidak disangka-sangka, sama sekali tidak terfikirkan, sama sekali tidak terbayangkan. Allah punya cara sendiri di dalam mengabulkan doa hamba-hambanya. Ya, ini kata para ulama, ini juga pelajaran untuk kita, gitu loh. Kalau kita ini doa, yakin kalau Allah itu mengabulkan doa kita. Maksudnya udah doa nggak karu-karuan, belum tampak hasilnya. Hasilnya itu sudah ada, cuman mungkin karena hasilnya tidak seperti yang kita minta, akhirnya kita mengatakan belum tampak hasilnya. Padahal doa itu langsung. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Doalah akan aku kabulkan. Ada syarat, ada jawab. Ketika syaratnya terpenuhi, jawabnya mesti langsung ada. Tetapi itu tadi. Caranya Allah di dalam mengabulkan doa
itu tidak harus seperti yang kita mau. Karena Allah itu Tuhan. Kadang-kadang kita ini doa, terus Allah itu kita dikte. Ya Allah, saya minta jodoh ya Allah. Jodohnya harus fulanah bintu fulanah ya Allah. Dan fulanahnya itu jadi jodoh saya, dia datang dan meminta-minta kepada saya ya Allah. Kemudian maharnya jangan lebih dari 10 juta ya Allah. Karena saya khidmatnya di pondok belum lama ya Allah. Kemudian saya nanti walimahnya ya Allah, mintanya harus dinikahkan oleh Pak Yai dan di masjid pusat ya Allah. Nah, ini namanya dikte Tuhan ini. Emang ngiran kok baturi karena piye? Minta ya Allah berikanlah saya jodoh yang terbaik dengan caramu. Sudah. Nanti Allah mau menikahkan kita di mana, mau dengan dapat siapa, bentuknya bagaimana, cantik atau tidak cantik, itu urusan Allah wes. Pasrahno ini Gusti Allah. Jangan menjadi hamba itu doa duwetel, akhirnya malah seperti mendikte Tuhan. Dan ini seperti mengajari Tuhan, nggak adab malahan seperti itu. Maka doa ini kayak Ashabul Kahfi aja. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah berikan rahmat. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, pokoknya jadikan akhir kami itu baik. Baiknya bagaimana? Terserah jenengan. Mau baiknya sekarang, baiknya nanti, baiknya berupa tidur 300 tahun. Ini enggak apa-apa, terserah. Pokoknya saya pasrah, yang penting saya minta akhir kami jadi baik. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan mereka tenang di gua selama 300 tahun. Itu bentuknya bagaimana? Ditutupi telinganya. Karena Allah tutupi telinganya, mereka enggak bangun-bangun sampai 300 tahun. Mereka enggak kerasa kalau tidurnya 300 tahun. Maka ini kata ayah saya dulu ketika ngaji, beliau cerita. Nah, ini ada pelajaran. Di antaranya cara biar orang itu betah kalau orang itu ditutup telinganya. Orang itu hidup sumpek tuh kenapa tuh? Karena kupingnya tuh dibuka terus. Dengar omongan fulan, ngomong gini, dirasakan, masukkan otak, masukkan hati, panas hatinya. Nanti ada orang komentar lagi, didengarkan lagi, masuk otak lagi, terbakar hatinya. Akhirnya depresi, akhirnya stres. Stresnya gara-gara apa? Kebanyakan mendengarkan omongan orang. Maka ini ilmunya Ashabul Kahfi ini, bukan ilmunya Ashabul Kahfi. Ini apa yang Allah buat untuk Ashabul Kahfi ini perlu kita tiru nih. Fadarabna ala hadhani. Orang itu kalau kupingnya ditutup, disegel, wes. Nanti mondok 10 tahun enggak kerasa. Nah kita ini kupingnya enggak dengar, usaha didengar-dengarkan. Setiap minggu telepon keadaan rumah. Dikasih kabar kambingnya sakit, akhirnya ngapalkan Quran enggak fokus. Nanti minggu depannya telepon lagi, dikasih kabar cicaknya kepleset. Akhirnya Muhammad lagi. Nanti dikabari kambingnya melahirkan. Nah, setiap keadaan rumah masuk ke telinga kita. Setiap omongan orang masuk ke telinga kita. Akhirnya bagaimana? Akhirnya kita ini bingung hidup itu. Sehingga nanti kalau nggak hati-hati, kita menjadi manusia yang diceritakan. Ada seorang ayah dengan seorang anak naik keledai. Maka di tengah jalan ada orang, walah, orang kok begitu zolim sama keledai. Keledai kok dinaiki 2 orang itu gimana ya, kasihan. Omongannya didengarkan. Akhirnya anaknya sama bapaknya musyawarah, nak, ini kayaknya orang-orang pada ngomong gak enak sama kita. Sudahlah, kalau gitu kita turun aja gantian. Ayah yang naik, kamu yang nuntun, nanti gantian. Kalau udah capek, ayah yang nuntun, kamu yang naik. Maka anaknya naik, ayahnya nuntun. Ketemu orang lagi, diomongin lagi. Zaman akhir. Anak nggak berbakti sama orang tua. Ya ini yang masuk dalam hadis Rasulullah SAW, angtalidal amatu robbataha, itu ya ini. Nah, nanti di antara tanda akhir zaman, ibu melahirkan tuannya. Ya ini
orang tua nanti akan dizolimi oleh anak-anaknya. Anak nggak pada berbakti, pada berani kepada orang tuanya. Ayahnya bingung lagi. Anak-anak gini aja lah. Kalau gitu kamu yang nuntun, saya yang naik, saya kan yang tua. Nah, jalan lagi. Ada orang ngomong lagi, dengarkan lagi. Itu zaman sekarang emang sudah zamannya orang-orang tua itu pada nggak sayang sama anaknya. Anak masih kecil, masih muda, suruh jalan kaki, nuntun lagi. Mumet pisan. Kalau gitu kita turun semua aja. Nah, akhirnya mereka berdua turun dari keledai. Manusia berhenti ngomong? Enggak, masih ngomong lagi. Komentar lagi, Masya Allah, kok ada ya? Manusia dua, bodoh semua lagi. Nah, punya keledai kok cuma dituntun. Mumet akhirnya. Gimana caranya? Nah, udah kita pikul aja. Nah, akhirnya keledainya dipikul. Maka orang mengatakan ini ayah dengan anak sudah gila semuanya. Ya gitu. Nah, ya gitu manusia itu kalau tidak tutup telinga, wes toh nggak akan bisa kita meridokan semua orang tuh nggak akan bisa. Maka ada sebuah pepatah. Orang tuh kalau pengen selamat dari komentar nggak bisa. Walau sahabal insanu Jibrila lama salima min qila au qala. Malaikat Jibril itu ya umpama akrab sama manusia. Nah, malaikat nggak punya dosa. Maka malaikat Jibril nggak akan lepas dari komentar. Nah, malaikat Jibril nanti dikritik nanti. Kalau malaikat Jibril akrab sama kamu gitu, nanti mesti kamu gibah. Nah, walau sahabal insanu Jibrila lama salima min qila au qala. Ya iso. Manusia ini memang juara di dalam berkomentar. Maka tata cara selamat di dalam hidup gampang. Fadarabna ala adzanim. Sudah, tutup aja telinganya. Ditutup telinganya, nggak usah dengar omong manusia, dengarkan apa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Tawajuh ngadep akhirat, tahu-tahu masuk surga. Enak toh? Nah, kadang-kadang kita ini karena terlalu banyak mendengarkan komentar orang, akhirnya justru kita ini meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus kita jaga. Kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Contoh kita sebagai santri, kewajibannya apa? Ngaji, ngapalkan Quran, nulis kitab Bukhari sampai selesai. Kemudian kita ini dengarkan komentar orang, temannya bilang, sarungmu kok miring. Nah, akhirnya mikir sarung belum selesai, dikomentari lagi. Kokomu kok kepanjangan. Nah, mikir koko lagi. Koko sudah rapi, sarung sudah rapi, pecinya dikomentari. Ini peci apa ini? Bukan peci ahlu sunnah. Bingung lagi. Peci udah bagus, sarung udah bagus, komentari lagi. Baju bagus, mukanya biasa aja. Akhirnya hari-hari perawatan, dihaluskan mukanya. Mukanya udah halus, dibilang laki-laki kok kayak perempuan. Akhirnya apa? Gara-gara mikirkan omong manusia, Qurannya sampai daurah belum hatam. Bukharinya suluh nuliskan orang. Gara-gara apa? Mendengarkan omongan orang. Makanya fadarabna ala adzan cara paling baik untuk mendapatkan ketenangan sebagaimana Ashabul Kahfi yang mereka nyaman selama di gua 300 tahun. Salasami'atin sinina wasdadu tis'a. Sampai 309 tahun anteng itu loh. Gara-gara apa? Tutup telinga. Maka kalau kita ini pengen mondok itu, pengen tenang ya itu. Pengen tenang, gak kerasa, tutup telinganya. Nanti kalau enggak, baru tamat daurah ditanya, kapan nikah? Mumet nih. Nanti di pondok udah jadi mutakharrijin, sibuk ngajar, Pak Ustadz, tua-tua nanti enggak laku loh. Sekarang itu bukan masalah siapa yang alim, siapa yang duluan datang. Mumet lagi. Gara-gara mendengarkan omongan. Wis, pokoknya fadarabna ala adzanim ini kita tiru aja. Tutup telinga kita. Kita tawajuh terhadap apa yang sudah menjadi kewajiban kita. Insyaallah. Salatu